Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa haluk ananda ibu? Alhamdulillah, insyaallah antum semua bi khairin walhamdulillah ya nak ya. Ibu doakan semoga Allah senantiasa memudahkan antum untuk menuntut ilmu di jalan kebaikan karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar materi PAI. Namun sebelum kita mulai, mari kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah mari belajar Al-Quran Surah At-Tin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, Ananda terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman Quran Surah At-Tin. Yang ketiga, memahami makna Quran Surah At-Tin dengan baik. Kemudian yang terakhir, membaca, menulis, dan menunjukkan hafalan Quran Surah At-Tin dengan baik. Selanjutnya, mari kita simak bacaan Quran Surah At-Tin berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Baik Ananda Ibu, itulah tadi bacaan Quran Surah At-Tin dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Jadi anak-anak Ibu, dalam menghafal Al-Quran, bagaimana sih caranya atau tipsnya supaya kita lebih mudah menghafal setiap ayat, seayat demi seayat, kalam-kalam Allah dalam Al-Quran kita? Berikut ini kita simak bagaimana tips-tipsnya. Tips cara mudah menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat, yaitu niat ikhlas semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Yang kedua, berdoa memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya dalam pembelajaran tahsin dan tahfiz bersama Ustadz, bahwa ada doa penawar hati supaya hati kita mudah menerima Al-Quran, supaya Al-Quran itu masuk ke dalam hati-hati dan pikiran kita. Seperti apa doanya? Insya Allah antum sudah mulai menghafal ya nak ya. Berikut ini doanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya
qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi sadaqallahul azim, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu Adam, dan anak hamba perempuan-Mu Hawa. Ubun-ubunku di tangan-Mu, keputusan-Mu berlaku padaku, qada-Mu kepadaku adalah adil. Aku mohon kepadamu dengan setiap nama baik yang telah Engkau gunakan untuk dirimu, yang Engkau turunkan dalam kitab-Mu, Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhluk-Mu, atau yang Engkau khususkan untuk dirimu dalam ilmu gaib di sisi-Mu, hendaknya Engkau jadikan Al-Quran sebagai penentram hatiku, cahaya di dadaku, pelenyap duka dan kesedihanku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Jadi Ananda Ibu jangan lupa untuk membaca doa ini ya nak ya, sebelum antum membaca atau menghafalkan Al-Quran. Kemudian lanjut ke tips yang ketiga, yaitu memperbaiki bacaan. Hendaknya ketika kita membaca Al-Quran, kita selalu menerapkan hukum-hukum tajwidnya maupun memperhatikan panjang pendeknya. Kemudian yang keempat, menghafal per ayat. Jadi perlahan-lahan dari ayat pertama, kemudian ayat kedua, diulang beberapa kali sampai hafal, baru lanjut ke ayat berikutnya. Kemudian yang kelima, memperdengarkan hafalan supaya kita bisa mengecek di mana letak kesalahan dari bacaan yang kita baca. Kemudian tips yang keenam adalah murojaah atau mengulang hafalan. Jadi hafalan kita itu harus senantiasa kita ulang-ulang supaya tetap lengket dan tidak sampai lupa. Itulah tadi beberapa tips dalam menghafal Al-Quran. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi Ananda Ibu, silahkan antum hafalkan Quran Surah At-Tin dengan menggunakan bacaan yang tepat, tajwid dan juga panjang pendeknya. Setelah itu, dalam buku antum di halaman 5, silahkan antum menulis surah At-Tin di kolom yang sudah disediakan. Selanjutnya, mengenai Quran surah At-Tin, ini merupakan surah yang terdiri dari 8 ayat, golongan surah Makkiyah, surah yang ke-95 dalam Al-Quran, diturunkan setelah Quran surah Al-Buruj, mengandung arti buah tin. Berikutnya, mari memahami kandungan surah At-Tin. Ayat pertama, wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Maknanya di sini, jadi Allah itu bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Selanjutnya ayat yang kedua, yaitu waturi sinin, demi gunung Sinai. Di sini Allah juga berfirman dan demi gunung Sinai, di mana di sana Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun yang sangat melampaui batas. Selanjutnya ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Jadi Allah juga bersumpah demi negeri Mekah yang aman, bahwa apa? Bahwa
Di ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi ananda ibu, Allah itu sampai bersumpah demi buah tin dan buah zaitun, kemudian demi gunung Sinai, dan juga demi negeri Mekah yang aman. Bahwa apa? Bahwa Allah itu telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Seperti apa? Yaitu manusia diberikan oleh Allah akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Jadi akal inilah yang membedakan antara manusia makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Kita diberikan akal oleh Allah untuk berpikir, untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Allah berikan kita akal supaya kita dapat menjalankan perintahnya, kemudian menjauhi segala larangannya. Selanjutnya ayat yang kelima, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Maknanya apa? Jadi dalam ayat ini Allah memberikan peringatan kepada manusia, walaupun dia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, manusia dapat turun derajatnya menjadi hina apabila kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian kita melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, kemudian kita tidak bersyukur dengan nikmat Allah berupa penciptaan yang sempurna, maka kita akan dijatuhkan ke dalam tempat yang sehina-hinanya, yaitu apa? Neraka jahanam. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian ayat yang keenam, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Jadi makna dari ayat ini adalah kebalikan dari ayat sebelumnya. Kalau misalkan kita menjadi orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah tanpa putus-putusnya, insya Allah. Selanjutnya ayat yang ketujuh, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Makna ini adalah bahwa Allah itu akan membangkitkan manusia sesuai dengan amal kebaikannya masing-masing di hari kiamat kelak. Jadi mengenai hari pembalasan kita harus percaya bahwa ada hari pembalasan di mana kebaikan-kebaikan kita akan diberikan ganjaran yang terbaik, kemudian sekecil apapun dosa kita pun akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ayat terakhir, ayat ke-8, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Kandungan dari ayat ini adalah yang pertama, Allah adalah hakim yang seadil-adilnya, tidak akan pernah sedikit pun menzolimi seorang pun dari hambanya. Maha suci Allah dari sifat zalim. Kemudian kandungan yang kedua adalah Allah itu adalah hakim yang sebijak-bijaknya, tidak akan pernah sia-sia membiarkan manusia diciptakan begitu saja tanpa diperintah, dilarang, dibalas dengan pahala, dan dibalas dengan siksa. Maha suci Allah dari sifat sia-sia. Khair ananda soleh-soleha ibu, itulah tadi kandungan dari surah At-Tin dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, yang mana kandungannya adalah
Kurang lebih Allah itu sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam bentuk yang paling sempurna daripada makhluk Allah yang lain. Maka dari itu, semoga dengan memahami kandungan dari surah At-Tin ini dapat menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Khair Ananda Ibu, itulah tadi materi kita hari ini mengenai surah At-Tin. Insya Allah Ananda Ibu bisa memahaminya dengan baik ya nak ya. Maka dari itu, hayya nakhtatim darsana biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.